A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati wa akhwati al-ajilla rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Sifatus Shalah yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang kita pada pertemuan sebelumnya di akhir kajian sudah membahas syarat yang kedua tentang sah atau syarat sahnya salat, yaitu at-taharatu minal hadatsil asghar wal hadatsil akbar, bahwa kita itu diharuskan untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sebelum melaksanakan salat. Dan telah kita kaji bahwa yang namanya hadas kecil itu adalah BAK dan BAB, buang air kecil dan buang air besar. Adapun hadas besar itu adalah junub ataupun mandi setelah haid dan nifas dan lain sebagainya yang bersifat sama. Maka tidak ada lagi yang boleh mengatakan BAB itu hadas besar, tidak. Hadas kecil dan hadas besar dibedakan dengan sifat bersucinya. Kalau hadas kecil itu cukup dengan berwudu, adapun hadas besar itu harus dengan mandi besar. Yang membedakan antara mandi besar dan mandi biasa adalah niatnya. Maka ketika seorang dalam keadaan junub kemudian dia mandi, tapi dia lupa untuk berniat dengan mandi besar, artinya dia hanya menganggap itu adalah mandi biasa, maka setelah dia mandi dan baru teringat dia hanya mandi biasa bukan mandi junub atau mandi besar, maka dia harus mengulangi mandinya lagi karena sudah berbeda niatnya. Pun juga tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang mandi junub itu ada beberapa macam. Tapi sekiranya kita hanya mandi itu yang penting seluruh badan terkena air, maka tidak ada masalah. Karena tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sifatnya adalah sunnah. Tapi walaupun itu sunnah, kita tetap berusaha untuk mengerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau sekiranya ada beberapa yang tidak tahu tentang tata cara mandi tersebut, maka ketika dia sebelum masuk kamar mandi, dia sudah berniat untuk mandi besar tanpa perlu menyebutkan nawaitu. Ya, tidak perlu. Makanya kenapa sih sholat itu harus ada nawaitu, puasa harus ada nawaitu, tapi giliran mandi junub nggak ada nawaitunya, padahal sama-sama niat. Sebelum nikah nggak ada nawaitunya, padahal sama-sama niat. Ya, maka anak pribadi lebih condong yang namanya niat itu mahalluha al-qalb. Yang namanya niat itu penempatannya dalam hati, kecuali niat umrah dan niat haji yang itu ada pelafalannya, dilafadzkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Nah, balik ke masalah ini, maka kita harus memperhatikan kondisi kita sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, dan kita harus bersuci, baik bersuci dari hadas kecil pun juga hadas besar. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat yang ketiga, yaitu ijtinab an-najasah.
menjauhi diri dari hal-hal yang bersifat najis, kotor. Kotor itu mungkin berbagi dua ya. Ada kotor itu yang tidak bersifat najis, ada kotor yang bersifat najis. Kotor yang bersifat tidak najis itu ya seumpamanya baju kita kena debu atau kena tanah, kelihatannya kotor, maka ini tidak bisa dikatakan najis. Tapi najis atau kotor yang bersifat najis itu yang terkena memang kotoran-kotoran dari makhluk hidup atau mereka-mereka yang Allah berikan ruh, kotoran manusia, kotoran hewan. Khususnya kotoran hewan itu yang mereka memiliki gigi, gigi taring ya. Nah ini perlu kita perhatikan. Dan ijtinabun najasa, menghindari najis itu bukan hanya dari badan kita saja, tapi juga kita perhatikan dari pakaian kita. Kita perhatikan dari tempat sholat kita. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menjelaskan, alla yakuna fi thawbika najasah. Menghindari najis itu bukan hanya melihat apakah pakaian kita itu ada kotoran yang bersifat najis, wala fi badanika najasah, bukan juga di badan kita, entah di kepala, tangan, badan, kaki, itu harus diperhatikan. Pun juga wala fil buq'ati allati tusalli 'alaiha najasah. Tempat kita sholat, buq'ah itu tempat sholat. Ya di masjid, di rumah, di mushola. Maka ketika tempat itu terjaga dari kotoran yang bersifat najis, kita disahkan sholat kita ketika itu. Ini perlu diperhatikan. Kalau di badan atau di baju, ya kita cek apakah baju kita terkena najis atau tidak. Baik peci, kopiah, baju, celana. Makanya kan alhamdulillahnya, mungkin salah satu hikmah Nabi SAW mensunnahkan kita untuk memakai celana cingkrang. Walaupun dalilnya jelas, ma asfala min al-ka'baini min al-izari fa finnar. Bahan atau kain yang terjulur melebihi mata kaki, maka mereka yang memakai pakaian tersebut merupakan atau dijanjikan oleh Nabi itu sebagai penghuni neraka. Bukan anak yang ngomong, Nabi Muhammad SAW yang ngomong. Walaupun sebagian mengatakan bahwa ini hukumnya sunnah. Artinya kalau isbal, kita punya gamis, kita punya sarung, kita punya celana, itu di bawah mata kaki mereka katakan boleh. Kenapa? Loh, itu kan hadisnya sunnah hukumnya. Oh, tapi kan itu ada peringatan. Mereka itu yang pakaiannya menjulur, laki-laki khususnya, ya, laki-laki pakaiannya yang menjulur sampai ke bawah mata kaki itu di neraka. Mereka akan mengatakan, ada kok hadis lain dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang dimana beliau itu pakaiannya selalu menjulur ke bawah mata kaki, yang dimana Nabi SAW sudah mengingatkan. Cuma Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, ya saya ini badannya kecil, ya mau dinaikkan gimana akan turun. Nah kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya kamu bukanlah orang yang sombong. Akhirnya mereka yang celananya itu berada di bawah mata kaki, mereka beralasan, saya kan tidak sombong, saya menjulurkan ya celana saya sampai ke bawah mata kaki, tidak sombong. Padahal secara tidak langsung dia sudah sombong. Kenapa? Menolak hadis Nabi SAW, asfala min al-ka'baini min al-izari fa finnar.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa kita mesti malu dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Kenapa? Kok pakai celana cingkrang tuh malu? Kenapa? Ada nggak yang begitu kira-kira Pak? Ada nggak yang begitu? Malu cingkrang. Kenapa? Takut diketawain, takut dibilang kebanjiran dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita malu menjalankan sunnah Nabi SAW? Kenapa? Mereka orang-orang awam, coba antum lihat, ketika mereka di dalam mall ataupun ketika mereka menghadiri pesta-pesta, afwan, sebagian wanita itu mereka jangankan tertutup, mereka sampai terbuka pakaiannya. Padahal itu di ruang ber-AC, dingin. Tapi mereka pede, mereka nggak malu. Terlihat lekuk tubuh mereka, terlihat lengan mereka, terlihat kaki mereka, terbuka auratnya, mereka tidak malu. Loh, kok kita menjalankan sunnah Nabi SAW itu malu? Ini pertanyaan yang aneh, atau satu kondisi yang aneh. Kenapa kita malu ketika kita memakai celana cingkrang? Kenapa? Apakah kita malu dengan sunnah Nabi kita? Apakah kita malu dengan ajaran agama kita? Semua pertanyaan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dan kita bandingkan mereka yang terbuka auratnya saja tidak malu loh. Mereka yang melanggar hukum Allah mereka nggak malu loh. Tapi kenapa ketika kita berpegang teguh dengan hukum Allah, berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita, kita malah malu? Maka tidak salahlah hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya mereka di akhir zaman nanti memegang sunnahku seperti memegang apa? Bara api. Kenapa seperti itu? Kenapa? Karena banyak orang yang tidak kuat memegang bara api tersebut. Apakah kita termasuk orang yang tidak kuat atau yang kuat? Tidak kuat di sini bukan berarti sunnah Nabi itu berat, tidak. Sunnah Nabi itu ringan kok. Sunnah Nabi itu ringan. Contohnya apa? Memakai celana cingkrang. Itu berat apa ringan Pak? Anak tanya. Ringan. Lantas kenapa kita harus memakai celana sampai terjulur ke bawah mata kaki? Kenapa? Kalau dibilang kita tidak sombong, kita tantang dia. Taib, kalau antum merasa tidak sombong, anak tantang antum pakai celana cingkrang 1 minggu saja antum pakai. Berani nggak antum? Kalau dia berani, bagus. Kalau nggak berani, apa alasannya? Mesti ada sesuatu di situ. Tapi kalau kita ditantang balik, kita yang terbiasa cingkrang, ditantang balik untuk isbal, mau nggak? Nggak mau. Bukan karena kita egois, bukan karena apa? Kita takut dengan hadis Nabi yang tadi, ma asfala minal ka'baini minal izari fafitar. Itu kita takuti. Artinya kita tidak isbal itu karena kita takut ancaman dari Rasulullah tadi. Walaupun kita membenarkanlah, anggap membenarkan hadis yang tidak sombong tadi, tapi kita nggak berani karena kita meyakini hal tersebut. Nah, orang-orang yang isbal kita tantang, antum berani nggak usah isbal 1 minggu saja, antum berani nggak ke kantor, ke pesta, kemanapun, ke tempat kedatangan orang banyak, berani tidak? Sama halnya ketika kita berjenggot. Jenggot itu ajaran siapa Pak? Ajaran anak? Ajaran para asal kita? Ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika kita berjenggot, kita malu. Kita malu berjenggot. Anak katakan, berjenggot itu siapa yang mengajarkan? Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun sebagian mengatakan itu hukumnya sunnah. Tayyib. Kalau itu hukumnya sunnah, kenapa tidak dikerjakan? Malu kah? Malu kah? Orang-orang di luar itu mereka nggak malu ketika rambut mereka tuh setengah
ada setengah nggak ada. Mereka nggak malu itu. Kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW malu. Kembali kepada diri kita masing-masing di sini. Nah, makanya Anda ketika dihina, saya sampaikan kepada antum semua, ketika Anda dihina jenggot Anda tidak menghina dia balik. Ketika dia mengatakan jenggot itu seperti hewan tertentu, Anda kembalikan ke dia. Kalau ente menghina jenggot Anda seperti hewan ini, mau nggak ente tidak berjenggot, Anda samakan seperti hewan ini yang lebih najis? Nggak mau lah. Maka jangan orang-orang yang menghina seorang yang berjenggot, bahkan na'udzubillah disamakan dengan hewan, berarti dia telah menghina sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Dan lagi-lagi ini kembali kepada keimanan kita. Balik ke masalah ini. Allahu a'lam, mungkin saja salah satu hikmah Nabi SAW mengajarkan kita untuk cingkrang, tidak isbal, karena apa? Menghindari najis yang ada di jalan-jalan. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan pakaian. Maka kita perhatikan pakaian kita ketika kita akan sholat. Yang kedua, badan kita perhatikan. Apakah ketika kita buang air kecil itu sudah bersih betul, tidak ada lagi cipratan-cipratan? Artinya sudah kita bersihkan semua, mengalir ke bawah. Apa sudah seperti itu? Kalau kita membersihkan kotoran anak kita, ya, apakah yang terciprat ke badan kita itu sudah kita bersihkan? Itu yang perlu kita perhatikan. Yang berikutnya adalah tempat kita sholat. Makanya penting sekali bagi teman-teman yang baik itu menjadi sukarelawan atau yang mereka digaji untuk mengurus masjid, tolonglah perhatikan yang namanya masjid, khususnya di dalam masalah kebersihan. Tolong diperhatikan itu. Kita mendapati beberapa masjid atau musola itu kelihatannya aja bersih, atau terkadang mereka membersihkan apa adanya. Akhirnya apa? Terlihat di pojok-pojok itu ada kotoran serangga atau hewan-hewan kecil seperti cicak dan sebagainya. Sahkah sholat kita ketika kita sholat dan di tempat sujud kita ada kotoran cicak? Ikhtilaf di antara para ulama. Tapi ana lebih condong bahwa ketika kita sholat ada kotoran cicak, itu termasuk najis, maka dibersihkan, dibersihkan. Nah, ini juga menjadi hal yang menjadi perhatian kita. Kok bisa-bisanya masjid atau musola tempat kita beribadah itu kotor? Logika manusia saja. Pak, kita mau nggak rumah kita bersih? Mau kan? Kita malu nggak kalau di rumah kita tuh banyak kotoran cicak? Malu nggak Pak? Malu. Itu rumah. Alasannya apa? Biar enak dilihat, biar nyaman kita. Kalau ada tamu nggak malu kita. Itu kan logika kita. Taib, masjid mana yang lebih mulia? Masjid apa rumah kita? Masjid. Masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita ibadah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sifatnya bukan hanya duniawi saja, tapi juga ukhrawi. Tapi kenapa masjid tempat kita ibadah itu jauh lebih kotor dibandingkan dengan masjid atau dibandingkan dengan halaman atau dalam rumah kita? Artinya sebagian dari kita itu masih mementingkan urusan duniawinya dibandingkan dengan ukhrawinya. Sebagian kita kalau berpakaian, ya, ketika akan menghadiri pesta atau hajatan orang banyak,
itu bajunya Masya Allah bersih, rapi, wangi, tapi giliran sholat keringetan, wudu, masuk masjid, bau dan segala macamnya, tidak dibersihkan. Berarti kita masih mengedepankan urusan duniawi kita dibandingkan urusan ukhrawi kita. Kenapa kita tidak bisa membersihkan diri kita terlebih dahulu, membersihkan pakaian kita terlebih dahulu? Dan anak pun ketika diamanahi untuk memegang satu masjid, anak akan perhatikan setiap sudutnya. Ketika ada kotoran-kotoran cicak yang terlihat oleh anak akan ambil dengan tisu, anak bersihkan sedikit. Atau karena anak minta ke marbotnya, tolong ini dibersihkan. Ya langit-langit, tolong dibersihkan. Tempat-tempat mushaf, tolong dibersihkan. Kenapa? Yang kita bersihkan adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus membangun kesadaran diri kita masing-masing. Bapak-bapak semua, ya, kita itu sholat di sini. Alhamdulillah, masjidnya bagus, bersih, ber-AC. Nah, tapi ketika kita melihat ada kotoran di bawah, ada tisu maksudnya, ada tisu tersedia, ambil, dibersihkan itu. Ini juga mendapatkan pahala bagi kita karena terbiasa dengan hal itu. Nah, jadi tolong diperhatikan ketika kita akan sholat, perhatikan tempat kita sholat tersebut. Ya, walaupun mengatakan Ustaz, kotor cicak itu kan sedikit Ustaz. Ada yang mengatakan tidak ini kok tidak najis. Walaupun tidak najis, namanya kotoran. Namanya kotoran. Contoh saja, boleh nggak kita sholat di kandang kambing? Ustaz, boleh tidak? Dibolehkan kan? Tapi logika kita, afwan, kandang kambing banyak kotoran nggak? Kira-kira kita mau nggak sholat di sana? Gak mau. Nah, jadi walaupun itu sedikit, ya kita bersihkan. Kita bersihkan. Bahkan kalau seumpamanya di masjid ini, ya jamaah kita sepakat, ayo kita 6 bulan sekali bersihkan masjid yuk. Kita gotong royong, ayo bersihkan masjid. Bersihkan masjid. Kami ini kan tinggal di Sumatera Barat, ya. Ada musola dekat rumah kami. Itu musolanya jauh, ya namanya orang kampung ya. Musola itu kan paling 1-2. Jadi pas kami pulang kampung itu musola kotor. Kita bersihkan, kita guyur itu. Rame-rame, orang tua, anak, saudara kandung, ponakan-ponakan, semua kita di situ. Semangat kita membersihkan itu. Kenapa? Itu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wad dalilu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin ay bi sabiyyin saghirin lam yuftam ba'd ay innahu kana la yazalu yataghadda bil laban. Adapun dalil tentang harusnya kita menghindari najis baik di sisi pakaian kita, badan kita, atau tempat sujud kita, tempat sholat kita, yaitu Nabi SAW itu pernah dibawakan di hadapannya seorang anak kecil, lam yuftam ba'd, dia belum disapih sama sekali. Belum disapih di sini maksudnya apa? Ai kana la yazalu yataghadda bil laban. Dia itu masih meminum ASI dan hanya ASI saja yang dia konsumsi. Belum tambah yang lain, belum tambah buah, belum tambah makanan yang lain. Hanya ASI eksklusif. Kalau sekarang itu berapa bulan? 6 bulan ya. Masih eksklusif itu. Fabala ala thawbih, dan anak kecil itu pun, anak bayi itu pun kencing, ya, dan pipisnya itu mengenai baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun
meminta untuk diambilkan air dan dibersihkan. Sebagian mengatakan ada dipercikkan begitu. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa anak ini itu belum sama sekali makan. Artinya masih ASI eksklusif. Pipis dia najis, tapi najisnya najis yang ringan. Nah, makanya ya anak itu berprinsip, anak laki-laki itu diusahakan di awal-awal kelahirannya sudah disunat. Usia 2 minggu, 1 bulan, jangan sampai 6 bulan ke atas. Kenapa? Karena kalau sudah 6 bulan ke atas dia sudah makan apapun, pisang lah, ya pokoknya yang lembut-lembut lah, selain nasi. Repot. Kenapa repot? Karena pipisnya sudah menjadi najis yang berat. Tapi kalau pipisnya masih najis yang ringan, ya itu tidak perlu kita langsung cuci, nggak perlu. Cukup dipercikan atau dibersihkan begini saja. Nah, ya, jadi khitan itu buat anak laki-laki memang disegerakan. Dan sekarang Masya Allah, anak-anak 2 minggu pun tidak bisa disunat. Tidak bisa disunat, keponakan anak itu sudah disunat. Dan kami semua anak itu ya laki-laki disunat segera. Gak sampai nunggu 6 tahun, ya sampai SMP, SMA. Kasihan. Kalau anak-anak itu masih kecil, usia balita atau di bawah 2 tahun kan dia belum sakit, dia gak terasa. Ya coba kalau antum yang sunatnya masih bayi, emang antum ingat? Gak bakal ingat. Gimana rasanya? Cuman yang dari gede-gede, ya pasti ingat. Gitu. Dan itu satu beban berat. Satu beban berat. Ya kadang ada kekhawatiran. Apa khawatirannya? Nanti repot. Enggak. Sekarang itu kan udah pakai laser. Ya, dan itu enggak lama kok, setengah jam paling 1-4 jam. Itu 3 hari udah kering. Nah, dalil yang lain. Fa'an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi idh khala'ana alaihi fa wada'ahuma an yasarihi. Ketika Nabi SAW itu sholat bersama para sahabatnya, beliau pun mencopot kedua sendalnya dan letakkannya di sebelah sisi kiri beliau. Falamma ra'a dzalikal qaum, ketika sebagian sahabat melihat Nabi SAW itu meletakkan sendalnya ke arah kiri, maka mereka pun juga ikut-ikutan melemparkan sendalnya. Ya, sebelum sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi SAW itu telah menyelesaikan sholatnya, Nabi mengatakan, ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum. Apa yang membuat kalian itu membuang sendal kalian? Ya, kenapa kalian membuang sendal kalian? Qalu ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana. Ya Rasulullah, kami melihat Anda, wahai Rasulullah, melempar sendal Anda atau menjauhkan sendal Anda. Kami pun mengikutinya. Dia, bagaimana para sahabat itu berusaha untuk mengikuti kebiasaan Nabi SAW. Kenapa? Mereka merasa bahwa apa yang dilakukan Nabi itu merupakan sunnah. Maka diikuti itu sama mereka. Nabi melempar sendalnya atau membuang sendalnya, mereka pun ikut-ikutan. Baik. Nabi pun heran, kok ikut-ikutan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, Inna Jibril alaihissalam atani fa akhbarani anna fihima qadara. Aku meletakkan sendalku atau menjauhkan sendalku dari diriku di tempat sholatku ini karena Jibril alaihissalam datang kepadaku dan memberitahuku bahwa di sendalku itu ada najisnya. Maka aku tidak mau sholat menggunakan sendal yang ada najisnya. Nah,
Dan Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa ahadukum ilal masjid," apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, falyanzur, maka perhatikanlah, fa in ra'a fi na'laihi qadara, apabila kalian melihat ada kotoran di sendal kalian, salah satu atau kedua-duanya, falyamsahhu wal yusalli fihima. Kalau memang ada kotoran di sendal kita, maka bersihkanlah sendal tersebut, dan setelah bersih pakailah lagi dan sholatlah dengan sendal itu. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada nggak keramik? Nggak ada. Nggak ada marmer, nggak ada semen untuk menjadi pelapis lantai, nggak ada. Artinya Nabi SAW itu masjidnya masih sangat sederhana. Atapnya dari pelepah kurma, yang lantainya pasir. Dan Nabi SAW pernah Masjid Nabawi itu bocor dan menggenang air di situ. Sangat sederhana. Makanya Nabi SAW dan para sahabatnya sholat menggunakan terompahnya atau sendalnya atau sepatunya. Boleh nggak kira-kira itu? Boleh Ustaz? Sholat pakai sendal boleh nggak? Boleh. Tapi kalau di masjid ini boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Ya, nggak boleh karena udah ada karpetnya. Mengotori sih nggak, bikin bau iya. Makanya kan kita kan bersih kaki bersih, cuci kaki ke masjid enak. Ini kan tempat sujud ini kan nggak diganti tiap hari saja. Ya kan, ganti tiap hari berapa habisnya ini karpet ini. Makanya kan harus dibersihkan biar wangi, biar enak dipakai. Nah, Nabi SAW mengatakan kalau kita mau ke masjid, mau sholat dan memakai sholat dengan sendal kita, perhatikan apakah sendal kita itu ada najisnya atau tidak. Kalau ada najisnya, bersihkan dulu. Bersihkan, baru dipakai kembali dan sholatlah dengan menggunakan sendal atau sepatu tersebut. Perhatikan itu. Nah, tapi ada beberapa kondisi yang juga perlu kita pahami. Anak itu kan kuliah di Malaysia. Malaysia itu Masya Allah kental sekali dengan mazhab Syafi'iyah. Nah, ketika akan sholat kita kan berwudu dulu. Nah, masjid kampus ini tempat anak kuliah, masjidnya itu untuk wudunya ada dua pilihan, satu di lantai bawah basement atau di seberang masjid, di sebelah timur masjid sebelah sana. Itu semacam ada kubah, ya di situ ada tampungan air, kita berwudu di situ. Jaraknya cukup jauh, mungkin sekitar ada kali 20 meter lah dari dari area itu sahah ya, sahah itu bukan lobi ya, luas itu pelataran masjid. Jaraknya dari tempat wudu ke situ sekitar 20 meteran. Nah, kita kan kuliah kan ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu. Kalau pakai sendal sih enak ya, tinggal pakai jalan jalan ke situ, sendal kejebur kering. Kalau kita pakai sepatu, pakai apa biasanya? Kaos kaki. Mungkin gak kita habis wudu, kaki basah pakai kaos kaki, langsung pakai sepatu. Kira-kira bau gak kaos kakinya? Bau karena lembab, ya, karena lembab. Nah, sebagian mahasiswa itu ada yang setelah wudu ditenteng sepatunya, dia jalan nyeker dari situ ke masjid. Ada yang seperti itu, termasuk anak. Ya, ada sebagian yang enggak seperti itu. Artinya dia ambil kaos kakinya, dia pakai sepatu dengan jinjit biasanya, biar nggak terlalu masuk airnya ke dalam sepatu itu. Baik. Ada salah seorang kawan anak, ya, yang dia orang Malaysia. Anak tanya aja, iseng gitu, kenapa nggak dilepas sepatunya? Jangan, kata dia, ini kan jalannya najis. Jalan yang berada di luar masjid itu kan najis. Jadi kita tidak mau terkena najis atau khawatir terkena
najis. Akhirnya anak mencoba memahami bahwa memang sebagian orang ya yang mereka bermadzhab Syafi'i itu menganggap jalan-jalan yang tempat parkir motor itu najis. Maka ketika kita keluar ke paving block itu, kemudian kita keluar tanpa sendal, kalau mau masuk masjid harus dicuci dulu, harus. Karena apa? Khawatir ada najisnya. Baik. Bagaimana hukumnya? Masalah yang berikutnya, air hujan. Kalau air hujan dari langit ke kita itu bersih nggak? Kira-kira bersih. Tapi ketika air itu menggenang, bersihkah atau najis? Kalau di sini nggak ada banjir ya. Karena kalau di sini banjir, Jakarta apa kabarnya? Nggak mungkin sini banjir. Ya kalau sini banjir pasti ke bawah kan? Ya kecuali kalau di sini kayak lingkungan gitu ya masih banjir lah. Tapi kalau rata begini ya pasti akan ke bawah karena kan kita tinggi ya. Kita tinggi posisi kita. Nah kalau di Jakarta itu banjirnya luar biasa. Itu pernah di tahun 2020 kalau nggak salah. Tahun 2020 akhir tanggal 31 Desember. Orang yang pengen, bukan aslinya sih, ada yang pengen malam tahun baru nggak bisa. Kenapa? Hujan semalaman. Kalau untuk ingat, hujan dari habis maghrib kalau nggak salah sampai besok pagi. Anak kan di sini, anak bilang ke teman-teman, aduh, nih kalau di Bogor hujan semalaman begini, Jakarta banjir. Subhanallah, bener. Rumah anak di Jakarta kebanjiran. Ya, sampai masuk ke rumah, padahal dari jalan itu ke pintu rumah itu tingginya mungkin 70-80 cm lah. Sampai masuk ke rumah. Sampai bener dong. Kalau Bogor hujan seharian itu Jakarta banjir. Padahal ada BKT, ya ada got-got gitu tetap masuk. Nah, anak juga pernah sholat subuh. Itu subhanallah, hujannya tuh deras banget. Anak sholat subuh, banjirnya itu hampir selutut anak. Jadi anak ngangkat celana tinggi-tinggi sambil nempel sendal. Bener, banjir dari rumah ke masjid masjid itu mungkin jaraknya sekitar 100 meter lah. Ya, kalau jalan itu mungkin 3 menit, 4 menit. Anak tenteng itu. Anak tenteng. Banjir. Pertanyaan anak, banjir itu najis atau tidak? Yang bilang banjir najis angkat tangan. Yang bilang banjir najis angkat tangan. Yang bilang gak najis angkat tangan. Apa dalilnya? Volume airnya banyak. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimana di Madinah itu ada namanya sumur Budha'ah. Allah alam apakah sumur itu Budha'ah itu ada artinya atau tidak. Jadi sumur Budha'ah ini itu dipakai oleh kebanyakan orang-orang Madinah ketika itu bukan hanya untuk bersuci atau mandi, enggak. Ternyata mereka membuang. Ada yang perempuan, maaf, dibuanglah kain yang untuk melapisi dirinya karena haidnya, dibuang ke situ. Ya, kemudian bangkai-bangkai dibuang ke situ. Dan hal-hal yang bersifat najis dibuang ke situ. Dan Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, boleh gak kita pakai air sumur itu? Boleh gak kita berwudu dari sumur Budha'ah itu? Karena kita tahu itu sumurnya dibuang di dalamnya kain-kain, maaf, bekas darah haid. Bangkai-bangkai hewan dibuang ke situ, hal-hal kotor dibuang ke situ. Apa kata Rasulullah SAW? Innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'. Air yang berada di dalam sumur tersebut itu suci dan tidak terkena atau terkontaminasi najis apapun. Alasannya apa? Tadi jumlahnya banyak. Sebagian masjid satu itu pakai karpet, tapi antum lihat karpetnya itu apa? Anak pernah di pesantren soalnya.
Ya, lingkungan anak tuh ya belasan tahun di pesantren, anak tahu. Karena apa? Mereka ya namanya santri, ya namanya juga anak-anak. Itu kadang habis wudhu langsung, memang ada keset di situ. Tapi kan mereka kan namanya cowok juga keset juga saat yang penting ketik aja gitu kan. Padahal masih ada tuh sisa basah-basahnya. Masuk dia masih basah. Coba anak nggak percaya, ya anak tuh sering ketika anak sholat di masjid-masjid yang sangat sering dipakai misalnya para santri, itu yang paling apak itu paling belakang kira-kira paling belakang. Kenapa? Paling belakang tuh paling sering kena air. Habis wudhu paling belakang kena, habis wudhu paling depan paling bersih jatuhnya. Makanya yang paling cepat pudar yang paling belakang, cepat tipis yang paling belakang, yang paling apak yang belakang. Itu. Jadi ya kalau kita ke masjid hujan, ya terciprat itu bersihkan dulu, dibersihkan dulu. Tapi kita tidak meyakini itu adalah najis. Sebagian mengatakan najis, ya silahkan, ya silahkan. Karena itu menurut keyakinan dia, tapi kalau kita tidak. Sekali lagi kenapa? Karena debit airnya yang sangat banyak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang kita perlu kaji pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita masih dalam bab yang sama, menghindari najis, dan cukup panjang pembahasannya. Insyaallah pada pertemuan bulan depan ya kita akan melanjutkan pembahasan yang sama bab kitab Sifatus Shalah dengan bab ya syarat sahnya salat, yaitu menghindari najis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Tafadhol untuk ditanyakan. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan? Tidak ada? Cukup insyaallah. Baik. Jazakumullahu khairan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pekan depan, malam Sabtu pekan kedua dan ketiga. Insyaallah juga ini live streaming di akun YouTube-nya Ustaz Abu Hafsin Al-Hajj. Jazakallahu khairan. Baik, kita cukupkan kaji kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.